Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Mujahid dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan mengapresiasi sebuah karya novel karya Terelie yang berjudul Negeri Para Berdebah. Judul novel berjudul Negeri Para Berdebah penulis Terelie, tebal halaman sebanyak 440 halaman, diterbitkan tanggal 1 Juli 2012 dan penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama. Sinopsis novel. Novel karya Terelie ini berbeda dengan novel sebelumnya. Kali ini Terelie mengangkat genre politik ekonomi, berbeda dengan yang sebelumnya selalu bergenre romantisme dan kekeluargaan. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Thomas atau Tommy. Thomas adalah seorang konsultan keuangan profesional yang dikenal secara internasional. Ia lulusan universitas ternama dan kerap melanglang buana sebagai pembicara terkait ekonomi. Umurnya 33 tahun, tapi dia sudah sering menjadi pembicara dalam acara-acara bergengsi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan pesertanya adalah pemimpin perusahaan, ia sendiri memiliki perusahaan konsultan ternama. Ia pandai memotivasi dan memberikan masukan yang jitu untuk para klien bisnisnya. Dalam cerita, Thomas memiliki karakter cerdik, gesit, cerdas, fisik kuat, humoris, dan tampan. Kesibukannya bahkan melebihi seorang presiden. Kisah ini dimulai ketika Thomas memiliki sebuah keluarga yang memiliki karir Thomas. Ternyata ia memiliki masa lalu yang menyedihkan. Papa mamanya meninggal dalam kebakaran rumah ketika ia sedang mengantar susu untuk para tetangganya. Rumahnya dibakar oleh warga yang merasa dikhianati oleh usaha arisan berantai yang didirikan papanya dan Om Lim. Tapi bagi keluarganya, Thomas adalah Tommy, keponakan dari Om Lim, pemilik bank Semesta. Tidak lama setelah ia tiba di Jakarta, setelah perjalanan ke London, dia mengetahui komplikasi yang melanda Bank Semesta. Ram adalah orang kepercayaan Om Lim yang pertama memberitahukan kepada Tommy. Thomas dipanggil ke kediaman Om Lim. Rumah Om Lim telah dikepung oleh polisi. Om Lim akan dibawa ke penjara. Hanya pada saat itu kondisi istrinya Om Lim atau tante dari Tommy sedang pingsan dan Tommy meminta penangguhan penahanan Om Lim. Sesungguhnya menolong Om Lim bukanlah hal yang diinginkan oleh Tommy karena dendam masa lalu yang masih mengendap di dalam hatinya. Tapi operasi seluruh cabang Bank Semesta terancam akan ditutup 2 hari lagi, tepatnya hari Senin. Nasib Bank Semesta akan diputuskan oleh otoritas Bank Sentral. Lalu 2 nama dari kegelapan masa silam muncul dalam ingatan Thomas. Maka sebuah rencana nekat segera dirumuskan dalam benaknya. Ia akan menyelamatkan Bank Semesta meskipun kebenciannya pada Om Lim masih mengendap, dan sebagai langkah selanjutnya, Thomas harus membawa Om Lim dan Thomas bersusah payah mempertahankan Bank Semesta agar diselamatkan oleh pemerintah. Ia membawa kabur Om Lim, mengelabui para polisi, menyimpan Om Lim di tempat persembunyian, kemudian mendatangi orang-orang berpengaruh yang akan menentukan nasib Bank Semesta selanjutnya. Seperti Ibu Menteri, Putra Mahkota, petinggi lembaga keuangan, dan media pun berhasil dia kendalikan. Oh ya, dalam pertempurannya, ia ditemani seorang wartawan muda bernama Julia. Julia ikut terseret ke dalam kasus Bank Semesta awalnya karena ia tidak menyukai Thomas yang selalu menggiring opini para wartawan. Tentu saja dalam pertarungan ini Thomas tidak sendirian. Thomas dibantu oleh teman-teman dekatnya, Maggie, Eric, Rudy, Julia, Kadek, dan Randy. Mereka adalah tokoh-tokoh pembantu dalam novel ini. Secara kebetulan teman-temannya di klub petarung pun dengan secara tidak langsung membantu Thomas dalam pertarungan ini. Kelebihan dari novel ini adalah dapat mengajarkan kita menjadi orang yang mandiri dan menjadi orang yang selalu berusaha. Kita juga tidak boleh mudah menyerah pada keadaan. Nilai persahabatan yang setia kawan sangat kental dalam novel ini. Kekurangan dalam novel ini adalah penggunaan bahasa yang terlalu tinggi menurut saya. Banyak kata-kata yang sulit dimengerti oleh orang-orang awam karena kata-kata ini terdapat dalam kamus ekonomi seperti CEO dan CFO, indeks saham, preventive strike, subprime mortgage.
Buku ini saya sangat rekomendasikan untuk kalian agar tidak jenuh di rumah dan dapat mengisi hari-hari di rumah saja Anda. Terima kasih. I'm so